wabil khusus yang sholawat, yang baca Quran, suaranya habis, suaranya serak, hanya untuk menyampaikan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Madinah, itu semua penduduk Madinah menawarkan, wahai Rasulullah, tinggallah di kampung kami, di desa kami, tinggallah di suku kami. Apa kata Nabi? Da'hu, biarkan kendaraanku, ontaku jalan, fa innaha ma'murah, dia sedang ditugaskan, diperintahkan. Jadi tidak ada binatang yang lewat di depan kita kecuali dia sedang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama, Nabi lagi duduk-duduk, tiba-tiba angin kencang bawa debu. Sahabat kemudian mencaci maki angin dan mengatakan, angin sial. Apa kata Nabi? La tasubur rih fa innaha ma'murah, jangan pernah kamu caci maki angin karena dia sedang diperintah. Ini ma'rifat Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau hatta angin tidak dicaci, hatta onta tidak dihina, dibiarkan jalan. Terus jalan, datang lagi sekelompok suku di Madinah mengatakan, wahai Rasulullah, berhentilah, tinggallah di sini. Nabi mengatakan, bukan aku tidak mau berhenti, tapi ontaku sedang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ilmu apa ini? Kalau ada orang ngomong begitu sekarang ini disebut khurafat. Padahal ilmu ini ada. Orang tua kita dulu menyebut ilmu gerak hati. Sama, itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu sampailah di penghujung. Ternyata sampai di tempat yang sangat mengerikan bagi orang Indonesia. Orang Indonesia paling takut di tempat yang ada kuburnya, benar gak? Benar ya? Padahal di Suriah itu orang tinggal, kubur ada di dalam kamarnya. Biasa aja. Kita dituduh oleh orang yang gak paham tentang kubur bahwa kita ini kuburiyun, penyembah kubur. Selamat penyembah kubur. Ini saya lihat muka-mukanya ada wajah-wajah kuburiyun ini ya. Tapi bukan nyembah kubur. Dia cuma cinta ziarah kubur. Lalu Nabi disuruh berhenti. Kenapa? Ontanya berhenti. Ontanya yabruk. Yabruk itu dia duduk. Tahu-tahu itu tanah Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Tanah sukunya. Dulu di situ dikubur orang-orang musyrik. Itu tanah yang paling tidak diminati di sana. Tapi si pemilik tanah berpikir, semoga ini tanah bermanfaat. Abu Ayyub Al-Ansari. Akhirnya Nabi panggil itu keluarga Abu Ayyub. Apa kata Nabi? Saminuni ha'itakum. Ini kuburan-kuburan tua, kebun-kebun yang isinya kuburan tua horor ini. Coba harganya berapa? Saya mau beli. Nah, ini gaya Nabi. Nabi nggak pernah begini, Pak. Nabi bilang, saya mau beli, walaupun duitnya belum ada. Kenapa? Gerak hati. Ini bukan nekat loh ya. Jangan coba-coba ntar kalau belum mantep hatinya. Konyol namanya. Nabi diperintah oleh Allah. Jadi Nabi ini bukan makhluk proposal, mohon maaf. Nabi anti proposal. Nabi mau apa aja bisa, tapi Nabi lagi uji sahabatnya. Apa kata beliau? Saminuni. Saminuni itu saman. Saman artinya harga. Ini hargai berapa nih? Tanah yang kalian anggap paling horor, gak laku ini. Tapi saya tetap mau beli. Nabi nggak ambil tuh selawatin seperti ajaran kita ya. Itu boleh, nggak apa-apa. Cuma Nabi nggak begitu. Nabi gentle orangnya. Ini harganya berapa?
Antum ambil sholawatin boleh-boleh aja. Saya dapat ijazah juga yang begitu tuh. Tapi nggak pernah nyobain untuk diri sendiri. Untuk orang lain pernah saya kerjain dulu 10 tahun yang lalu. Zaman-zaman belum ketemu ma'rifatullah, ma'rifatul Rasul. Ada orang mau jual rumah, datang ke kita ya. Oh tenang, ente gak nyampe sebulan laku insya Allah. Jaminannya Rasul, aneh sholawat. Gitu. Oh bener laku. Tapi habis itu malu. Masa urusan rumah pakai sholawat. Malu saya, walaupun itu boleh. Lama-lama tradisi itu kita tinggalkan. Dapatlah hadis ini. Oh Nabi ini begini mengajar umat. Saminuni, gentle orangnya. Walaupun kita ini tidak pantas menjadi seperti beliau. Tapi kan ayat yang dibaca oleh qari kita tadi. Laqad kana lakum. Ini saya kasih tafsir yang mungkin jarang saya bahas. Coba cari di semua kajian saya yang ada, saya nggak pernah menafsir ini. Tapi saya lihat banyak ustadz mentafsir ini. Mau dengar tafsir versi kita? Bismillah ya, kita minta izin kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum. Laqad, la itu artinya sungguh. Bukan la, tapi la. La artinya sungguh. Lalu diulang lagi, qad. Qad itu sungguh, berarti sungguhnya berapa kali? Allah serius ini. Kalau ada orang baca ayat ini, dengar ayat ini, lalu dia masih main-main, berarti dia tidak mengerti Allah sedang berbicara kepadanya. Ini Allah lagi sungguh-sungguh. Sungguh, beneran nih, beneran. Ini kita kalau ada teman ngomong begitu, aneh beneran nih. Kita gimana? Kita perhatiin dia. Nah ini Allah lagi ngomong, laqad, sungguh, sungguh. Kana lakum. Karena Rasulullah itu adalah selalu tetap lakum bagi kamu, kita, berarti saya masuk. Kum di situ Bani Adam, semua umat manusia, bukan hanya orang Islam. Semua umat manusia. Laqad kana lakum fi Rasulillah. Fi bukan bi, tapi fi. Apa bedanya fi dan bi atau ila? Kalau ila cuma ngelihat. Ada fi di situ. Fi di situ ada makna mahabbah. Fi mahabbati Rasulillah. Dalam mencintai Rasulullah. Uswatun hasanah. Ada uswah. Uswah sering kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia teladan. Tapi secara harfiah berarti sesuatu yang bisa ditiru, uswah. Sesuatu yang bisa ditiru. Bahasa halusnya teladan. Uswatun hasanah. Ada di kalimatnya hasanah. Hasanah bahasa Arab artinya bukan hanya baik, tapi indah. Uswatun hasanah, contoh yang indah, bukan hanya contoh yang baik. Indah, ya. Maka siapapun yang mengambilnya, Allah akan berikan nur hasanah dalam dirinya. Antum ambil satu sifat Nabi, Allah akan pancarkan cahaya di wajah kita, di kolbu kita. Jadi setiap hari Allah memandang kolbu. Apakah di kolbu hamba ini ada nur sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kenapa tidak fi nabiyillah? Kalau nabiillah antum enggak sanggup. Nabi pertama kali naik ke Arasy dapat perintah sholat berapa? 50. Ketika turun ke langit ke-6 datang Nabi Musa. Apa kata Nabi Musa? Umatmu gak sanggup. Bukan engkau wahai Muhammad. Umatmu tidak sanggup.
Sedangkan engkau nubuatmu sanggup. Maka Rasulullah setiap hari sebenarnya tetap sholat 50 kali. Sebenarnya. Makanya coba lihat baginda Nabi Muhammad SAW, ya, tertidur dan tidak sholat witir. Lalu beliau mengqadha ketika orang sudah azan. Orang sudah azan bakal qomat, beliau baru bangun, dibangunkan Sayyidina Bilal karena beliau mengurus umat kelelahan. Akhirnya beliau selesai sholat subuh, beliau qadha sholat witir, beliau qadha sholat fajar. Syuruk Nabi sholat, duha Nabi sholat. Cuma beliau tidak tunjukkan di depan umatnya kecuali sesekali saja. Akhsha an asyukka ala ummati. Aku khawatir membebani umatku. Ini bab nubuwat. Bab apa? Maka bukan fi nabiyillah, tapi fi rasulillah. Gak sanggup kita mengikuti fi nabiyillah. Nabi Muhammad SAW yazkurullaha fi kulli ahyani. Ingat Allah setiap saat, itu nubuat. Gak sanggup? Tanya Pak Kiai, para ustadz habaib. Habaib yang dalam dirinya ada darah Rasulullah. Para ulama yang di dalam kolbunya ada ilmu Rasulullah. Tetap tidak sanggup untuk zikir setiap saat. Makanya tidak ada doa Allahumma sbut, Allahumma adim az-zikr alaina, lana, gak ada. Ya Allah abadikan zikirku, gak ada. Yang ada cuma a'inni ala zikrik, bantu aku mengingatmu ya Allah. Maka siapa yang tadi sore zikir sore, tadi pagi zikir, barusan zikir tawassul, itu karena Allah membantu menyebut namanya di lisan dan di kolbu. Maka katakan lakal hamdu ya Rabb. Inilah yang kita katakan alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Terima kasih ya Allah atas hidayah ini. Itu nama Allah, ditaruh di gunung-gunungnya hancur. Taruh di bukit yang bertanah, tanahnya kemudian longsor. Taruh di bukit, taruh di langit, langit bergetar. Maka jika ditaruh di kolbu seorang mukmin pasti bergetar, tapi getarannya disebut wajlah. Beda dengan gunung, beda dengan langit. Khashi'an mutasaddian, sedangkan kolbu mukmin wajilat qulubuh, hanya wajilat karena kolbu sangat kuat untuk menerima nama.